Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Istihbabul wudu'i fi mawadhi'ah. Istihbabul wudu'i utawi iki nerangaken dianjurkannya wudu fi mawadhi'a ing dalam pira-pira panggonan. Ing dalam iki nerangaken dianjurkannya wudu atau disunahkannya wudu fi mawadhi'a ing dalam pira-pira panggonan. Wa yustahabu lan den sunataken al wudu'u apa berwudu. Wa yustahabu lan den sunataken al wudu'u apa berwudu. Li iradatin naumi karena arep turu, karena mau tidur dianjurkan atau sunnah untuk wudu. Wa li qiraatil qur'ani lan karena maca al-Qur'an. Wa li qiraatil qur'ani lan karena maca al-Qur'an. Wali huduri majlisil ilmi lan korono menghadiri majlis ilmu lan korono hadir majlis ilmu, seperti sekarang. Wal zikrih lan hadir majlis zikir. Wal zikrih lan hadir majlis zikir. Wali ziyaratil kubur lan karana ziarah kubur. Wali ziyaratil kubur lan karana ziarah kubur. Wal baqa'i lan tetap ala taharati atas bersuci daiman hale saklawase. Wa tajdidil wudu'i lan memperbaharui wudu. Wa tajdidil wudu'i lan karana memperbaharui wudu. Wa kullama ahdasa tawaddu'a. Wa kullama ahdasa lan ing dalem nalaikane hadas sapa wong tawaddu'a mongko berwudu sapa wong. Tawaddu'ah mongko berwudu sapa wong. Di bawah di footnote atau di catatan kakinya penjelasan ini diambil dari kitab At-Taqrir As-Sadidah Habib Zain bin Smith Madinah. Jadi di sini menjelaskan tentang hal-hal yang kita dianjurkan atau disunahkan untuk berwudu. Antara lain ketika mau tidur disunahkan untuk wudu terlebih dahulu. Jadi umpamanya Mas Fahri mau tidur, dianjurkan untuk ngambil air wudu terlebih dahulu. Atau untuk membaca Al-Quran. Paham ya? Ini baca Al-Quran, bukan nyentuh. Kalau nyentuh bukan cuma sekedar sunnah tapi wajib. Jadi umpamanya kita mau baca surah Waqiah, baca Yasin, Tabarak atau yang lain umpamanya, kita kan sudah hafal. Sebenarnya sudah hafal, tapi karena mau baca Al-Quran, maka dianjurkan untuk wudu terlebih dahulu. Tapi kalau yang praktek dengan cara menyentuh Al-Quran, kita baca sekaligus harus menyentuh Al-Quran, maka wudu itu bukan cuma sekedar sunnah, tapi menjadi wajib. Karena kita tidak diperkenankan pegang Al-Quran dalam keadaan punya hadas kecil atau tidak punya wudu. Jadi yang dimaksud qiraatil Quran ini maksudnya membaca Al-Quran tanpa harus menyentuh Al-Quran, ya. Itu sunnah. Jadi mau mengulang-ulang hafalannya umpamanya,
ya kita sunnah wudhu. Tapi kalau harus nyentuh, ya harus ngambil air wudhu terlebih dahulu. Begitu juga sunnah wudhu atau dianjurkan wudhu kalau memang kita mau menghadiri majelis ilmu. Nah, seperti ini. Mas Pras mau menghadiri majelis ilmu seperti ini umpamanya, atau mungkin di rumahnya ada pengajian subuh, sore, siang, atau mungkin setelah maghrib, ya dianjurkan mempunyai wudhu terlebih dahulu, sunnah. Begitu juga majelis zikir. Nah, jadi Mas Arzak umpamanya menghadiri majelis zikir, tahlil mulai isya sampai subuh umpamanya, ya ini dianjurkan punya wudhu terlebih dahulu. Begitu juga untuk ziarah kubur, baik kuburan orang tua, keluarga, guru-guru kita, orang-orang soleh atau yang lainnya, kita diusahakan punya wudhu. Begitu juga dalam konsep mudawama ala taharah. Apa artinya? Artinya setiap kita punya wudhu dan batal, maka kita dianjurkan wudhu lagi. Jadi contohnya mulai pagi kita punya wudhu, terus jam 10 batal, kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak mau sholat, ya kita nggak mau sholat, nggak mau pegang Al-Quran. Tapi karena dalam konsep mudawama ala taharah, maka kita dianjurkan wudhu. Jadi setiap batal, kullama ahdasa tawaddu'a, setiap batal langsung wudhu. Atau dalam konsep tajdidul wudhu. Apa tajdid? Sebenarnya kita sudah punya wudhu, paham ya? Sudah punya wudhu. Jadi mulai tadi duhur Mas Ariski masih punya wudhu sampai sekarang. Tapi barusan sebelum sholat wudhu lagi. Itu namanya tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Jadi ini hal-hal yang dianjurkan untuk wudhu.